Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Zulfaqar Linggar dengan NIM 107, 2. Khairul Ilham dengan NIM 113. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas dua subbab, yaitu 1. Nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK, dan 2. Konsep Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK. Latar belakang. IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa atau rohani manusia meliputi akal, rasa, dan kehendak. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari IPTEK adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dasar kreativitas. Atas dasar kreativitas akalnya itulah maka manusia mengembangkan IPTEK untuk mengelola kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masuk ke subbab pertama, yaitu nilai Pancasila sebagai perkembangan IPTEK. Pancasila dan IPTEK. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspiratif masyarakat. Dimensi ideologi. Kekuatan suatu ideologi tergantung pada kualitas dan dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri. Dimensi ideologi. 1. Dimensi flexibility. Maksudnya, dimensi pengembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi yang bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang tergantung dalam nilai-nilai dasarnya. 2. Dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dan praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. 3. Dimensi reality, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat dan bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Subbab kedua, konsep Pancasila sebagai dasar perkembangan IPTEK. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar perkembangan IPTEK. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar perkembangan IPTEK. Sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Contoh perkembangan IPTEK dari sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning, yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversial. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Muslim, pada surat An-Nazi'at ayat 11-14, diisyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarah pada kehidupan kembali dari tulang berulang. Apakah akan dibagikan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Khairul Ilham. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Linggar, yaitu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah bersifat beradab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia.
Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Next, di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengimplementasikan universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dari sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Contohnya seperti 5 website yang telah mempermudah gerakan resolusi di abad 21 ini. Ada Wikileaks, kemudian Facebook, Twitter, blog, dan video sharing seperti YouTube. Terkait dengan sila Persatuan Indonesia, itu kemarin di Indonesia ada gerakan 100% cinta Indonesia dan gerakan 1 juta Facebookers dukung tetap bayar pajak adalah bentuk dari sekian banyaknya gerakan-gerakan sosial network yang mempersatukan pemikiran bangsa Indonesia. Kemudian di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek. Selain itu, dalam pengembangan Iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Contoh dalam kasus ini adalah ketika senter beredar kabar mengenai akan dibangunnya reaktor nuklir di Indonesia. Beramai-ramai seluruh aliansi dari berbagai daerah memberikan pernyataan pro dan kontranya mereka terhadap rencana pembangunan ini. Bahkan melalui jejaring sosial Facebook muncul gerakan tolak pembangunan reaktor nuklir di Indonesia. Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi bahan permusyawaratan bagi para elit politik beserta rakyatnya sehingga mencapai suatu kebijakan yang bijaksana demi kemaslahatan bangsa Indonesia sendiri. Jadi kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekankan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dan pemecahan masalah yang terjadi. Artinya, misalkan inovasi untuk teknologi canggih, ideologi itu tergantung pada kualitas. Lanjut di sila yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi, sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau menurut saya, semakin banyak nanti dengan teknik radiasi kan semakin banyak bibit unggulnya. Jadi selain itu karena itu ya banyak juga yang dapat memproduksi. Semakin banyak produk Indonesia itu, maka akan berdampak pada pemerataan distribusi beras itu sendiri yang nantinya akan lebih mudah untuk didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari kami kelompok 12 mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Iptek. Presentasi ini kami ambil dari sebuah jurnal dan beberapa sumber
dari asademia.id, jurnal dari Yuda Tisnadi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Iptek dan Implementasi dalam IKM, Muhammad Yuda Tisnadi 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.